Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Melalui video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai bagaimana proses kita untuk membuat atau membangun sebuah khotbah yang baik, yang sehat, yang segar, tentunya mendalam dalam hal ini. Jadi memulai dari awal mengenai menggali Alkitab itu sampai kita menemukan dan membentuk sebuah garis besar dari khotbah kita. Jadi video ini bertujuan untuk melengkapi metode Bapak Ibu Saudara yang sudah Bapak Ibu miliki. Ini hanya untuk melengkapi. Mungkin Bapak Ibu sudah memiliki metode-metode yang sudah ada, tetapi biarlah melalui metode kali ini dapat saling melengkapi untuk metode-metode yang sudah Bapak Ibu miliki. Bukan bertujuan untuk mengganti metode yang sudah ada, apalagi untuk meniadakan metode yang selama ini Bapak Ibu biasa pakai. Dan karena itu video ini juga penting, karena mungkin Bapak Ibu Saudara sebagai kaum awam ya, yang biasa kita dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membawa PA-PA seperti itu. Mungkin juga kita sebagai pengkhotbah, sebagai gembala sidang yang sudah mulai merasa khotbah kita monoton, khotbah kita tidak menarik, dan itu saja, bahkan umat sudah mulai merasa bosan dan sudah bisa menebak khotbah kita macam apa. Dan jadi melalui video ini kita dapat disegarkan kembali, sehingga kita dapat mengembangkan diri kita, dapat menambah apa yang sudah ada pada kita, yang sudah kita miliki, metode-metode yang sudah kita punyai. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu, dalam video tutorial ini saya ingin berbagi kepada kita semuanya apa yang bisa kita lakukan melalui metode yang sederhana. Jadi siapa saja bisa melakukannya dan bisa juga mengerjakan dan mempraktekannya. Jadi dalam video tutorial ini saya tidak terlalu banyak berteori-teori, karena ini bukan tempat akademik untuk kita belajar seperti itu di sekolah biasa dilakukan di seminari-seminari, sekolah tinggi teologi. Tetapi ini dikhususkan kepada Bapak Ibu majelis gereja, kaum awam, mungkin juga para gembala yang ingin mengembangkan kembali, menyegarkan kembali khotbah-khotbah dan pelayanan khotbah kita masing-masing. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah yang kuat, khotbah yang berbobot itu tergantung sejauh mana, apa isinya, sejauh mana kita telah memiliki penggalian yang benar, kita memiliki metode yang tepat, yang benar dalam kita menggali firman Allah itu. Nah, jadi khususnya bagaimana kita membangun kerangka khotbah kita. Kerangka khotbah itu penting sekali bagi kita. Kerangka khotbah tidak bisa diabaikan. Itu sebabnya kalau seorang tidak punya kerangka khotbah, itu seperti orang main bola tidak punya trik atau strategi, sehingga tidak tahu sasaran dan apa yang ingin dicapai. Oleh karena itu sebabnya kita mendengar banyak sekali khotbah-khotbah yang mutar-mutar tidak tahu arahnya kemana. Jadi kita mau supaya melalui cara ini, metode ini, khotbah kita mendalam, penggalian kita mendalam, tetapi juga sasarannya jelas. Melalui metode ini kita akan ditolong. Nah,
Apa itu kerangka khotbah? Harus kita miliki dulu kerangka khotbah itu, supaya kita bisa berbicara apa yang ingin kita sampaikan. Kerangka khotbah itu adalah susunan yang terdiri dari urutan-urutan tertentu atau struktur sebuah khotbah yang kita harus gali dari dalam khotbah kita itu sendiri. Nah, apa pentingnya kerangka khotbah itu? Apa pentingnya? Untuk apa kerangka khotbah itu? Kok penting? Supaya Bapak Ibu, khotbah kita itu lebih sistematis. Khotbah kita lebih tertata, ya, lebih sistematis, terukur, teratur, dan terarah. Sehingga para pendengar itu dapat segera tahu, mereka dapat mengerti apa yang kita khotbahkan, apa yang kita sampaikan, dan itulah yang mereka bawa pulang. Itulah yang mereka ingat dan mereka akan simpan di hati. Apa yang kita sampaikan itu. Itu sebabnya banyak sekali khotbah-khotbah yang susah dimengerti. Akhirnya jemaat sudah datang dengan pusing, pulang pun ditambah dengan pusing lagi. Jadi jangan sampai seorang pengkhotbah seperti itu. Nah, apa pentingnya kerangka khotbah di situ, Bapak Ibu? Kita harus memiliki strategi, cara yang tepat, yang benar untuk menolong umat supaya mereka juga bisa dapat bertumbuh dalam rohaninya. Makanya kerangka utama khotbah itu merupakan hal-hal yang tidak boleh tidak ada di dalam susunan khotbah kita. Misalnya, kita harus memiliki nats khotbah. Pilihlah nats khotbah. Jadi itu nanti kita akan pelajari, kita akan lihat, pilih nats khotbah kita, apa yang ingin dan mau kita sampaikan kepada umat. Kemudian dari nats itu, pilihlah temanya, tentukan temanya. Tentunya nanti ini ada di video-video yang selanjutnya, bagaimana cara kita membuat tema, membuat garis besar khotbah kita. Jadi itu akan dibahas di waktu-waktu yang akan datang. Jadi ini contoh-contoh atau kerangka khotbah itu. Selain natsnya, selain temanya, tentu juga ada garis besar dari khotbah kita itu. Struktur khotbah kita akan kelihatan. Dan juga ide-ide utama, ide-ide pendukung, ide-ide kecil yang ikut mendukung dan menopang khotbah itu. Jadi yang akan dibahas dalam video ini adalah langkah pertama untuk membentuk sebuah struktur atau susunan khotbah yang baik, yang benar dan mendalam. Jadi ini baru langkah pertama. Nanti ada video selanjutnya, langkah kedua. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik, cermati baik-baik, gunakan alat tulis dan mencatat apa yang disampaikan di sini. Jadi langkah pertama ini kita sebut dengan langkah observasi atau kita sebut langkah pengamatan. Harus mengamati terlebih dulu. Jadi sebelum kita menyampaikan sesuatu harus ada observasi, ada pengamatan. Ya. Nah, kalau kita melihat di slide pertama ini pengamatan atau observasi yang kita akan pelajari bersama-sama. Nah, observasi itu penting. Tujuan observasi itu adalah untuk mencari fakta-fakta apa yang ada di dalam teks nats yang dipelajari. Karena itu pertanyaan yang harus kita ajukan dalam langkah pertama ini adalah, apa yang saya lihat di sini? Apa yang saya sedang amati dari nats ini, dari teks yang kita sedang pelajari ini? Ya. Nah, jadi kita akan lihat di sini apa itu metode yang digunakan. Karena itu ada alat bantu. Metode yang digunakan mengerjakan dengan langkah-langkah tertentu, itu metode. Dalam urutan-urutan tertentu. Jadi harus dengan langkah-langkah tertentu, ada langkah-langkahnya, step-stepnya,
Kemudian dengan urutan-urutan tertentu. Tujuannya apa? Supaya kita menemukan hasil yang khusus juga di situ. Nah, untuk apa? Mengapa kita menggunakan metode itu? Yang pertama kita lihat di sini, supaya kita menghindari membuang waktu. Bapak Ibu, pelajari, ikuti video-video ini, supaya nanti dengan begitu kita akan semakin dilengkapi dengan metode-metode yang kita miliki ini, menghindari kita membuang waktu dalam persiapan-persiapan. Sebab pada waktu Bapak Ibu sudah mulai terlatih, maka dengan sendirinya mudah sekali untuk mempersiapkan renungan, bahan PA, ataupun khotbah-khotbah yang lainnya. Jadi menghindari membuang waktu. Banyak orang hanya sibuk sekali, bolak-balik, buka sana, buka sini, lembar-lembar yang dia baca, dia mau persiapkan, tapi dia tidak tahu arahnya mau kemana, apa yang mau disampaikan. Jadi ini akan menolong kita menghindari kita membuang waktu. Metode ini akan menolong kita. Kemudian yang kedua, menghindari ketidaktelitian. Ini penting sekali. Itu sebabnya observasi itu penting sekali. Metode itu perlu sekali. Tidak bisa kita tidak menggunakan metode. Metode ini akan menjadi alat bantu bagi kita. Bukan segalanya Bapak Ibu. Metode ini bukan segalanya, tetapi menjadi alat bantu bagi kita untuk menolong kita. Bagaimana kita bisa menggali, membangun sebuah khotbah yang baik, yang sehat, yang tepat dan benar kepada apa yang dimaksudkan oleh penulis firman Tuhan itu. Jadi menghindari ketidaktelitian. Ya. Yang ketiga adalah menghindari kedangkalan pengertian. Nah ini dia, hubungannya itu semuanya. Jadi menghindari kedangkalan pengertian. Makanya metode ini penting. Kita butuh dan menggunakan metode dalam penggalian firman Tuhan supaya mendalam, supaya apa yang kita sampaikan itu tidak hanya sekedar menyampaikan informasi saja, tapi betul-betul apa yang mau disampaikan oleh penulis Alkitab itu. Ini yang harus dipahami. Seringkali kita hanya menyampaikan apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di perasaan kita. Ingat baik-baik, khotbah itu bukan menyampaikan mindset kita, bukan menyampaikan apa yang ada di pikiran kita, tetapi apa yang ada di dalam Alkitab. Apa yang Alkitab katakan, apa yang dimaksudkan oleh si penulis Alkitab, itu yang harus disampaikan. Ya, bukan menyampaikan mindset kita, bukan. Itu sebabnya menggali dengan metode ini akan menghindari kedangkalan pengertian. Metode yang digunakan dalam menggali Alkitab itu biasanya seseorang menggunakan dua pendekatan. Nah, pendekatan yang pertama dengan model deduktif atau penyimpulan. Deduktif atau penyimpulan. Biasanya orang yang menggunakan metode ini, dia memulai dengan beberapa prinsip-prinsip umum yang ada di sekitarnya, atau prasangka-prasangka yang ada di sekitarnya. Kemudian ayat-ayat firman Tuhan dipakai untuk mendukung apa yang mau dia sampaikan. Dan biasanya itulah yang dimaksudkan dengan deduktif itu. Nah, kita tidak menggunakan pola metode deduktif dalam bagian ini, tetapi kita akan memakai metode atau pola induktif. Induktif itu adalah menyelam, ya, menyelami dari dalam. Berbeda tadi, deduktif. Deduktif itu adalah satu penyimpulan dari umum menyimpul ke khusus, kemudian mencari ayat-ayat pendukung dari firman Tuhan. Apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan mengenai hal-hal itu. Misalnya saja, contoh dari deduktif, ya.
Misalnya kita berbicara masalah kasih. Kasih itu dibutuhkan oleh semua orang. Kasih dibutuhkan oleh semua orang. Iya betul. Kita hanya mengatakan kasih dibutuhkan semua orang. Itu umum. Umum. Kita tidak tahu di mana itu ayat itu. Kemudian kita, mengapa dibutuhkan oleh semua orang? Kasih itu mengapa dibutuhkan semua orang? Atau orang Kristen. Kemudian seorang yang menggunakan pengamatan deduktif, dia mencari-cari, menggali-gali ayat firman Tuhan untuk mendukung apa yang dia katakan itu. Untuk mendukung bahwa kasih itu dibutuhkan oleh semua orang. Dan ini kita bisa melihat kasih yang bagaimana yang dibutuhkan. Kemudian kita cari ayat-ayatnya, dan itu sebabnya banyak sekali menggunakan ayat-ayat pendukung kalau menggunakan deduktif ini. Nah, berbeda dengan induktif. Induktif itu adalah penyelaman. Dia menggali, menyelam. Kita menyerahkan diri di bawah pengaruh dan otoritas firman Allah itu dalam menentukan prinsip atau ajaran yang kita mau sampaikan. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, dan itu yang kita mau tahu. Menemukan fakta-fakta dari dalam nats itu. Fakta-fakta apa di dalam nats itu? Kemudian mengambil sebuah kesimpulan. Gali dulu dari dalam. Baca dulu firman Tuhan itu. Apa yang firman Tuhan katakan, ya itu saja yang disampaikan. Apa mindset firman Tuhan itu yang kita sampaikan, kita beritakan. Nah, kita sampai kepada apa yang disebut dengan observasi atau pengamatan. Jadi tujuan observasi itu, setelah kita melihat beberapa pendahuluan tadi, penjelasan tadi, kita mencari fakta-fakta di dalam nats tersebut untuk mengetahui apa artinya. Untuk itu kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan. Ajukan pertanyaan dari nats itu, yang kemudian nats itu sendiri menjawab pertanyaan itu. Jadi Bapak Ibu, kita diminta untuk lebih teliti dan terampil. Buatlah pertanyaan dari ayat itu sendiri dan carilah jawabannya dari ayat itu sendiri. Itu yang dimaksudkan observasi atau pengamatan di sini. Makanya di dalam bagian ini kita akan melihat menggunakan dua hal saja. Yang pertama, memakai 6 pertanyaan utama. Ya, 6 pertanyaan utama, atau biasa di dalam bahasa Inggris itu orang menyebutnya dengan 5W dan 1H. 5W plus 1H. Misalnya siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana caranya. Jadi ini, ajukan ayat itu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nanti kita akan lihat contohnya sebentar. Kemudian yang kedua, di slide berikut, di video selanjutnya nanti kita akan pelajari, yaitu mengamati struktur atau susunannya. Ini akan dijelaskan dalam video selanjutnya. Oh ya, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu mendapatkan informasi-informasi yang lebih mendalam dan lebih banyak mengenai metode-metode ini, jangan lupa Bapak Ibu subscribe ya video ini, supaya tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya yang kami sudah siapkan. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, yaitu contoh dari pengamatan atau observasi ini. Jadi Bapak Ibu, latihlah diri dengan menggunakan 6 pertanyaan utama ini, ya. Gunakan alat tulis, kertas, supaya mulai melatih diri di situ. Jangan pernah bosan. Ini penting sekali. Bagi kita yang biasa membawa PA, pendalaman Alkitab, ini penting untuk dicoba dipakai di PA-PA seperti itu. Tapi di dalam berkhotbah,
ini menjadi sebuah langkah awal bagi kita untuk observasi ataupun pengamatan itu. Nah, 6 pertanyaan utama. Mengapa 6 pertanyaan utama itu diperlukan, dipakai? Tujuannya yang pertama adalah agar kita mengetahui apa yang ada di dalam teks itu. Teks ini sedang berbicara tentang apa? Dia mau menyampaikan apa sebenarnya? Jadi tujuan kita adalah mengetahui apa dari teks itu. Makanya kita menggunakan 6 pertanyaan utama. Yang kedua, 6 pertanyaan utama ini penting untuk mencari fakta-fakta. Nah, itu dia. Untuk mencari fakta-fakta apa yang ada di dalam teks tersebut. Fakta-fakta apa? Bukti-bukti apa yang ada di dalam teks itu. Ya, gunakan 6 PU ini. Nah, misalnya contohnya begini, Bapak Ibu. Lihat contoh pertama ini, yaitu mengamati atau pengamatan dengan 6 pertanyaan utama terhadap, misalnya saja kita kasih contoh yang ayat yang sangat terkenal, yaitu Yohanes 3 ayat yang ke-16. Bapak Ibu bisa lihat di slide ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi Bapak Ibu, yang dimaksudkan di sini adalah kita amati ayat 16 ini menggunakan 6 PU, 6 pertanyaan utama. Ajukan ayat ini dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Ciptakan sebuah pertanyaan dari dalam ayat ini. Jangan cari di luar. Itu induktif. Ya, kita induktif. Cari pertanyaan dari dalam ini, dari dalam ayat ini. Misalnya, siapakah yang terlibat dalam nats ini? Dalam ayat 16 ini, siapa yang terlibat di situ? Coba perhatikan. Karena begitu besar kasih Allah, nah, itu pribadi ya. Allah, berarti Allah terlibat. Yang disebut di sini akan dunia, mungkin dunia bisa disebut juga. Sehingga Ia, ada kata Ia, ya, telah mengaruniakan anaknya, ya, 4 yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita bisa lihat ada nama-nama pribadi atau kata ganti orang yang disebutkan di situ. Ya, jadi itu ajukan. Buat pertanyaan, siapakah yang terlibat di situ? Siapakah? Ajukan dengan kata siapakah dulu. Siapakah? Sampai habis, tidak ada lagi yang bisa dibuat pertanyaan menggunakan kata siapakah, baru ganti ke pertanyaan yang berikutnya. Begitu maksudnya, ya Bapak Ibu ya. Bisa dicoba di rumah. Ini ada beberapa contoh yang kita bisa lihat dari bagian ini. Yohanes 3 ayat 16 itu. Yang pertama kita lihat siapakah. Ya. Siapakah yang terlibat dalam nats ini? Di situ disebut Allah, Ia, anaknya, orang, dan dunia. Siapakah yang terlibat dalam nats ini? Kemudian setelah itu kalau sudah terjawab, kita jawab lagi, dijawab dari nats itu juga ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, kita majukan, buat lagi pertanyaan, siapakah, menggunakan kata siapa. Siapakah yang mengasihi akan dunia ini? Tadi ayatnya mengatakan, karena begitu besar kasih Allah. Oh, kasih Allah akan dunia ini. Siapakah yang mengasihi dunia ini? Kita sebut, jawabannya di situ ada Allah. Ya.
Kemudian yang ketiga, siapakah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal? Ia. Nah, sebut ia saja di situ. Nah, karena supaya dalam kurung itu, kenapa dibuat dalam kurung? Ia itu sama dengan Allah, itu si penulis atau kita sendiri yang memberikan penjelasan mengenai itu. Itu kita yang membuat sendiri. Ia, Allah di situ ya. Siapakah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal? Ia, Allah. Kemudian yang keempat, siapakah yang dikaruniakan? Allah. Siapakah yang dikaruniakan Allah? Jadi ajukan lagi pertanyaan, buat pertanyaan lagi dari ayat itu menggunakan siapakah. Sampai habis. Tidak ada lagi pertanyaan yang bisa dibuat, baru ganti. Siapakah yang dikaruniakan Allah? Anaknya yang tunggal. Yang kelima, siapakah yang tidak binasa? Setiap orang yang percaya. Ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Wah, siapakah yang tidak binasa? Setiap orang yang percaya. Jadi bagus sekali ya, Bapak Ibu, Saudara. Pola ini, metode ini digunakan untuk PA, ya, pendalaman Alkitab. Baik untuk remaja atau sekolah minggu, mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, bahkan kelompok orang tua dewasa sekalipun. Kemudian yang keenam, siapakah yang beroleh hidup yang kekal? Wah, siapa yang beroleh hidup yang kekal? Setiap orang yang percaya. Jadi ada jawabannya di situ. Buat soalnya, pertanyaannya dari ayat itu, bikin soal, dan juga temukan jawabannya dalam ayat itu sendiri. Ini observasi. Ya. Nah, kalau sudah habis, kita maju ke pertanyaan yang kedua, menggunakan apakah. Ya, nanti bisa dilanjutkan itu, Bapak Ibu. Ya. Apakah yang dilakukan Allah sebagai wujud kasih-Nya kepada dunia ini? Apa yang dilakukan Allah? Jawabannya, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Begitu. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kemudian, apakah yang dialami oleh setiap orang yang percaya kepadanya? Dalam kurung Yesus, itu kita yang membuat ya. Kita yang memperjelasnya, itu Yesus. Tidak binasa, jawabannya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan seterusnya, masih banyak itu pasti ya. Coba diteliti lagi. Ini hanya sebagai contoh dan pancingan bagi kita untuk melanjutkannya lebih teliti lagi. Pasti Bapak Ibu menemukan banyak hal, berkat-berkat dari ayat itu. Setelah itu kita maju yang ketiga. Kapankah? Kapan kasih Allah dinyatakan kepada dunia ini? Jawabannya, ketika Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Yang kedua, kapankah setiap orang tidak binasa? Kapan setiap orang tidak binasa? Jawabannya, ketika percaya kepadanya. Ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya dari ayat itu lagi, kapankah setiap orang beroleh hidup yang kekal? Kapan setiap orang beroleh hidup yang kekal? Ya, jawabannya ketika percaya kepadanya, pada Yesus, ya. Ketika percaya kepada Yesus. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu. Nah, ini Bapak Ibu sekali lagi metode induktif. Kita harus menggali dari dalam apa yang Alkitab itu katakan. Induktif. Jadi jangan cepat-cepat lari, pindah-pindah ayat. Ya. Dari ayat itu saja sudah dalam sekali. Dalam, dahsyat sekali. Jadi setialah kepada teks itu sendiri. Ya. Nah, setelah itu lanjutkan lagi, di manakah kasih Allah itu dinyatakan?
Di mana? Di dalam ya mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang kedua, pertanyaannya, di manakah setiap orang yang tidak binasa? Di mana? Di manakah setiap orang tidak binasa? Jawabannya, percaya kepadanya. Ya. Yang ketiga, di manakah setiap orang beroleh hidup yang kekal? Ya, jawabannya, percaya kepadanya. Dan lain sebagainya. Masih banyak yang bisa digali, ya, dicari dari teks itu. Kemudian yang kelima, mengapakah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal? Supaya jawabannya, setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan yang kedua dengan mengapa? Mengapakah tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal? Jawabannya, karena percaya kepadanya. Dan seterusnya. Bapak Ibu bisa lanjutkan lagi ya. Jadi masih banyak yang bisa digali dari menggunakan kata mengapakah. Nah, yang keenam, bagaimana caranya? Bagaimana caranya Allah mengasihi dunia ini? Jawabannya, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Pertanyaan yang kedua, menggunakan bagaimana caranya. Bagaimana caranya supaya tidak binasa? Jawabannya, percaya kepadanya. Percaya kepada Yesus. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya beroleh hidup yang kekal? Jawabannya, percaya kepadanya, pada Yesus. Dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ini contoh dari Yohanes 3 ayat yang ke-16 yang kita bisa amati menggunakan 6 PU. Ayat-ayat yang selanjutnya yang Bapak Ibu akan persiapkan untuk renungan, khotbah dan sebagainya bisa menggunakan ini, ya. Bisa menggunakan ini. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya, masih dengan menggunakan ayat ini juga, bagaimana kita bisa mendapatkan atau membuat tema renungan kita, membuat garis besar renungan kita ataupun khotbah kita. Jadi ini sampai ke batas kerangkanya saja. Nanti Bapak Ibu akan kembangkan ya dengan pola dan metode ataupun melengkapinya dengan banyak hal yang mungkin seperti ilustrasi, pendahuluan, dan itu tidak akan dijelaskan di sini, tapi bagaimana mempersiapkan bahan bakunya yang akan disampaikan pada waktu kita khotbah. Paling tidak dengan kerangka ini saja Bapak Ibu sudah bisa menyampaikan khotbah itu. Nah, saya memberikan PR kepada Bapak Ibu di rumah. Coba latihan, amatilah ayat di bawah ini dengan menggunakan 6 pertanyaan utama. Coba latihan ya. Yaitu dari Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Jadi nanti kita akan bertemu kembali di video selanjutnya, dan kiranya Bapak Ibu terus berlatih. Ini melatih ketekunan kita, melatih kesabaran kita, dan juga melatih olah pikir kita. Bagaimana kita harus melatih kecerdasan berpikir kita, ya. Dan doa saya kiranya melalui video kali ini Bapak Ibu diberkati, sehingga pelayanan kita pun semakin berkembang, jemaat Tuhan yang kita layani semakin bertumbuh di dalam iman percaya mereka, semakin mengenal firman Tuhan dan juga mengenal Tuhan Yesus dengan lebih dalam lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.